Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isni Awalia dengan NIM 2411008. Di sini saya akan membuat tugas video terkait penjelasan materi tentang harta. Mata kuliah Fikih Muamalah, dosen pengampu Bapak Muhammad Rafiq Anwar, SPDI MPD. Izin kepada Bapak dosen pengampu, di sini saya membuat tugas video dengan mata yang terpejam tanpa adanya kecurangan dalam bentuk apapun, tanpa adanya editan. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yakni terkait pengertian harta. Secara etimologi, harta ataupun almal yang berasal dari kata mala yamilu yang berarti condong, cenderung, atau miring. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk memiliki dan juga mencintai harta. Sedangkan secara Hanafiyah, harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan digunakan secara umum. Sedangkan menurut jumhur ulama, harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ataupun manfaat, dan jika ada orang yang merusaknya, maka orang tersebut harus menggantinya. Sedangkan secara Islam, harta bukanlah tujuan yang utama, melainkan harta ini adalah titipan ataupun amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sebagai mendukung ibadah dan juga kemaslahatan umat. Kemudian yang kedua yakni terkait kedudukan harta. Harta memiliki kedudukan yang sangat strategis dan juga penuh dengan ujian. Yang pertama, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 46 yang memiliki makna bahwa harta ini sebagai perhiasan hidup, yang artinya harta dapat memberikan keindahan dan juga kenyamanan kehidupan di dunia. Kemudian yang kedua, sebagaimana dalam Quran Surah At-Taghabun ayat 15 yang mempunyai makna bahwa harta ini sebagai ujian ataupun fitnah. Apakah orang yang memiliki harta tersebut dapat bersyukur atau justru malah sombong dan juga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, harta sebagai bekal ibadah sebagaimana dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang memiliki makna bahwa harta itu dapat digunakan dalam menunaikan ibadah kita seperti zakat, kemudian haji, sedekah, dan juga dapat membantu orang lain. Kemudian yang terakhir, harta itu sebagai sarana untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat. Artinya, apabila kita itu dapat mengelola harta tersebut dengan baik dan juga benar, maka harta tersebut menjadi amal jariah bagi diri kita. Kemudian yang ketiga yakni terkait cara memperoleh dan juga memanfaatkan harta. Cara memperoleh ataupun input harta. Nah, cara memperoleh harta yang pertama sudah pasti dapat kita lakukan dengan bekerja. Baik itu dari segi pekerjaan pertanian, perkebunan, kemudian karyawan, pegawai kantoran, dan lain sebagainya atau yang bersifat halal, itu dapat menghasilkan harta yang baik. Kemudian yang kedua itu dapat kita peroleh dari warisan ataupun al-irth. Kemudian yang ketiga itu dapat diperoleh dari hasil pemberian yang berupa hadiah. Namun, di balik cara memperoleh harta tersebut, kita harus menjauhkan perbuatan yang dilarang, yakni larangan melakukan riba, gharar, kemudian judi, mencuri, dan juga menipu orang lain. Nah, itu tadi penjelasan terkait cara memperoleh harta. Kemudian, bagaimana sih cara memanfaatkan harta tersebut? Nah, cara kita memanfaatkan harta itu banyak sekali.
Akan tetapi kita harus benar-benar bijak dalam memanfaatkan harta sehingga kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama tentunya harta sebagai pemenuhan alat kebutuhan pokok diri kita dan juga keluarga. Kemudian yang kedua itu sebagai pemberian ataupun menunaikan ibadah kita, yakni zakat. Dan juga kita juga dapat berinvestasi secara sosial, yang artinya dapat diberikan dengan cara sedekah, membantu banyak orang yang berkekurangan. Nah, adapun larangan yang tidak boleh kita lakukan pada saat kita memanfaatkan harta. Yang pertama itu kita tidak boleh berlebih-lebihan, sombong ataupun kikir yang lain sebagainya. Kemudian yang keempat yakni kategorisasi harta. Harta memiliki banyak sekali bagian ataupun kelompok dan juga jenisnya. Nah, di sini saya akan menjelaskannya menjadi satu persatu. Yang pertama yakni terkait harta mutakawim dan juga ghairu mutakawim. Harta mutakawim adalah harta yang dapat diambil manfaatnya, baik dari segi jenisnya, cara memperolehnya, dan juga cara penggunaannya. Contohnya, kerbau yang halal boleh dimakan oleh umat Islam. Kemudian yang kedua, puasa. Astagfirullah. Yang kedua itu pisau boleh digunakan untuk memotong makanan, dan juga laptop boleh digunakan untuk mengerjakan tugas. Nah, sedangkan ghairu mutakawim itu artinya kebalikan dari harta mutakawim. Maksudnya harta yang tidak dapat diambil manfaatnya, baik dari segi jenisnya, kemudian cara memperolehnya, dan juga cara penggunaannya. Contohnya, sepatu yang didapatkan asalnya dari curian itu tidak boleh. Kemudian pisau yang digunakan untuk membunuh seseorang. Kemudian yang kedua yakni harta mitsli dan juga kimi. Harta mitsli adalah harta yang memiliki persamaan di pasar, tidak ada perbedaan, yaitu perbedaan dan juga kekurangan yang sering terjadi di dalam aktivitas ekonomi. Contohnya, beras di pasaran, tas untuk sekolah, dan juga buku pelajaran. Kemudian sedangkan harta kimi adalah harta yang tidak memiliki persamaan di pasar. Contohnya binatang, pohon, senjata api di setiap negara. Kemudian yang ketiga yakni harta istihlak dan juga isti'mal. Harta istihlak artinya harta yang tidak dapat digunakan ataupun dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya. Contohnya, kayu yang dibakar dan roti yang dimakan. Sedangkan harta isti'mal artinya harta yang dapat digunakan ataupun dimanfaatkan secara berulang kali dan materialnya pun akan tetap sama pada awal pemakaian. Nah, contohnya botol minuman, kemudian pakaian, sepatu. Nah, yang keempat yakni harta mankul dan juga ghairu mankul. Harta mankul artinya harta yang dapat dipindahkan atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya emas, perak, gelang, handphone, mobil. Itu semua dapat dipindahkan ataupun bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan ghairu mankul artinya harta yang tidak dapat dipindahkan ataupun bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, contohnya itu seperti gedung, tanah, kebun. Nah, yang kelima yakni harta ain dan juga dain.
Harta ain artinya harta yang berbentuk benda yang kelihatan. Contohnya rumah, kemudian ada kuda dan lain sebagainya. Sedangkan harta dain artinya harta yang berada dalam tanggung jawab. Contohnya itu seperti uang pinjaman, mobil sewaan. Nah, itu berasal dari tanggung jawab kepada diri kita. Nah, yang keenam yakni harta mamluk, mubah, dan juga mahjur. Harta mamluk artinya harta yang berada di bawah kepemilikan, baik itu milik perorangan maupun milik badan hukum. Contohnya pemerintah ataupun yayasan. Kemudian, harta mubah adalah harta yang asalnya itu bukan dari seseorang, tetapi boleh dimanfaatkan. Contohnya air pada mata air, kemudian pohon di hutan dan juga ikan yang ada di laut. Nah, yang ketiga yakni harta mahjur. Harta mahjur artinya harta yang tidak diperbolehkan menurut syara, memiliki sendiri dan memindahkan kepada orang lain. Ada kalanya benda itu wakaf yang dikhususkan untuk masyarakat umum. Contohnya sungai, contohnya itu seperti jalan raya, masjid, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu harta yang dapat dibagi dan juga harta yang tidak dapat dibagi. Seperti yang kita ketahui, harta yang dapat dibagi adalah harta yang tidak menimbulkan kerugian dan jika pecah menjadi beberapa bagian. Contohnya itu seperti beras dan juga tepung. Sedangkan harta yang tidak dapat dibagi artinya harta itu menimbulkan kerugian apabila pecah menjadi beberapa bagian. Contohnya seperti gelas, kursi, meja, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan yakni harta pokok dan juga harta hasil. Harta pokok adalah harta yang menyebabkan adanya harta yang lain. Contohnya itu seperti pohon yang berbunga dan juga pohon yang berbuah. Sedangkan harta hasil adalah harta yang terjadi dari harta yang lain. Contohnya buah dari pohon dan juga bunga dari pohon. Dan yang terakhir yakni harta khusus dan juga harta umum. Seperti yang kita ketahui, kata-kata khusus berarti harta tersebut milik pribadi. Contohnya seperti mobil pribadi, motor pribadi, dan yang lain sebagainya. Sedangkan harta umum artinya harta tersebut dapat digunakan secara bersama sesuai dengan kesepakatan bersama. Contohnya sungai, jalan raya, dan yang lain sebagainya. Itu tadi penjelasan terkait kategorisasi harta. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait materi yang kelima, yakni fungsi harta. Harta memiliki fungsi yang sangat banyak, baik itu mengarahkan yang baik dan juga yang jelek. Akan tetapi, kita harus memanfaatkan harta tersebut ke arah yang baik. Nah, fungsi harta yang pertama, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maksudnya, apabila kita ingin melaksanakan ibadah seperti sholat, kita membutuhkan kain untuk menutup aurat. Nah, harta tadi digunakan untuk membeli kain. Nah, apabila kita dapat menutup aurat kita secara sempurna di hadapan Allah pada saat ingin melaksanakan ibadah, maka kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, sebagai meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kefakiran itu datang dari kemiskinan. Nah, jadi kita harus bertakwa kepada Allah dari harta yang dapat
yang telah kita peroleh. Kemudian yang ketiga yakni terkait adanya sebagai untuk memisahkan tidak adanya perbedaan antara si kaya dan juga si miskin melalui dengan mekanisme distribusi harta. Kemudian sebagai harta itu dapat digunakan sebagai penggerak roda ekonomi agar terus berputar. Maksudnya, harta tersebut tidaklah hanya berhenti pada segelintir orang saja. Jadi terus berputar. Kemudian harta juga berfungsi sebagai keamanan bagi keturunan ataupun sebagai juga warisan intinya. Maksudnya itu seperti mencegah kemiskinan kepada keturunan kita agar generasi selanjutnya itu tidak adanya kemiskinan. Kemudian juga dapat sebagai menopang kegiatan keilmuan. Intinya kita harus memanfaatkan harta dalam hal-hal yang baik sehingga kita dapat memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait harta. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin membuka mata saya, Pak.